Slide-nya sudah terlihat. Oh, saya masih ya udah. Baik, dimulai dari sekarang ya. Baik, selamat siang semuanya. Udah siang ya, mungkin pada ngantuk juga dari tadi dengerin orang ngomong. Yang saya akan bahas sekarang adalah persiapan mengenai public speaking. Persiapan adalah kunci sukses public speaking. Mungkin ini relate dengan pembicara yang sebelumnya ya, yang dua pembicara paralel tadi. Next slide. Ada sebuah quotes dari Stephen King, proper preparation prevents poor performance, yang artinya jadi dengan adanya persiapan kita dapat mencegah kinerja yang buruk, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Next slide. Kenapa sih kita harus prepare? Kan tinggal ngomong aja gitu, nggak usah ribet. Ya, tapi kan kalau tanpa adanya persiapan akan menimbulkan masalah, contohnya berupa materi, kemudian juga penyampaiannya tidak terorganisir, dan bahkan juga mungkin materi yang disampaikan kurang sesuai dengan audiens. Maka kita harus menyiapkan semuanya agar lebih siap. Yang pertama itu agar speak naturally. Saat menyampaikan materinya kita akan lebih natural, kan berbeda dengan membaca. Kalau membaca itu mungkin akan sulit, agak sulit dipahami oleh audiensnya, dan dengan kita juga kita akan lebih pede saat menyampaikannya. Yang kedua, fokus terhadap topik pembicaraan kita. Kan ada tuh ya pembicara yang sering pembicaranya itu keluar topik kesana kemari yang membuat bahasannya jadi melenceng, gitu, kurang jelas. Yang ketiga, dengan prepare kita dapat menggali lebih dalam lagi materi yang kita akan bahas, sehingga kita juga bisa mempunyai plan lain jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi gitu, atau kurang sesuai. Selanjutnya, slide sebelumnya. Nah, yang keempat itu memahami audiens. Apakah audiensnya ini ibu-ibu atau anak-anak atau orang dewasa atau yang seperti apa, sehingga kita bisa lebih menyesuaikan materi dengan audiens. Yang kelima ada mengantisipasi poin-poin yang dapat diperdebatkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita harus menggali lebih dalam agar mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Next slide. Apa sih yang harus disiapkan? Next slide. Nah, yang pertama adalah siapkan dan pahami topik. Ya, topik ini harus menarik dan spesifik. Menarik dan spesifik ini seperti apa sih? Next slide. Nah, apakah ini menarik? Mungkin menarik ya. Ini menarik tunai, semua orang pasti suka ini. Tapi bukan ini yang dibahas dari public speaking, dari topik public speaking. Boleh slide. Nah, menarik dan spesifik itu kita harus memikirkan diri kita sendiri, memikirkan audiens, dan juga memikirkan konteks. Kita jangan hanya memikirkan bahwa katakanlah topik A ini menarik buat diri kita sendiri, tapi kita tidak memikirkan audiens. Padahal kan public speaking ini adalah untuk audiens, jadi kita harus lebih mementingkan apa yang menarik menurut audiens, dan juga harus jelas, fokus, dan pas, yang artinya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit yang nantinya membuat audiensnya bingung apa sih.
Next slide. The purpose of your talk. Kita harus menentukan tujuan. Tujuan itu ada apa sih? Coba next slide. Nah, tujuan dari kita ngomong di depan banyak orang teh nggak apa sih? Untuk apa? Apa untuk sekedar menyampaikan informasi atau untuk menghibur seperti pada gambar itu ada Panji ya, stand up komedian, kan stand up untuk menghibur ataukah untuk mengajak itu sebagai ajakan to persuade. Contohnya pada gambar, sebenarnya gambarnya ada ajakan dari laki-laki mungkin ya yang ingin mengajak menikah tapi ditolak oleh perempuannya, tidak apa-apa, yang penting kita coba untuk mengajak dulu. Next slide. Nah, yang paling utama adalah ini, menyiapkan konten yang bagus. Konten yang bagus itu seperti apa? Next slide. Nah, konten yang bagus adalah harus sejalan dengan tujuan tadi. Apakah untuk sekedar menyampaikan informasi, menyampaikan memotivasi, atau sekedar untuk menghibur. Kan kalau tidak sesuai bisa aneh gitu ya. Contohnya tujuannya untuk menghibur, tapi kita isi kontennya itu membahas hal yang serius tanpa adanya bagian-bagian yang lucu atau tidak diselipi jokes-jokes gitu, kan aneh. Jadi yang lebih ke to inform tujuannya. Ini sesuai dengan sejalan atau berkaitan dengan yang poin yang kedua, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan audiens. Apa audiensnya butuh hiburan, butuh motivasi, atau butuh pemahaman. Yang ketiga itu harus menyesuaikan dengan level pemahaman audiens. Kan tidak sedikit public speaker yang saat menyampaikan materinya seakan-akan membuat dirinya pintar gitu. Segala macam teori disebut. Padahal audiensnya itu kelas menengah ke bawah. Ya, kalau seperti ini biasanya audiensnya akan lebih memperhatikan dan juga mengomentari cara bicara speaker daripada memahami apa yang disampaikan oleh si speaker tersebut. Kemudian harus tuntas, jangan sepotong-sepotong. Mungkin disimpan nih buat sesi berikutnya. Tapi dengan sepotong-sepotong itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak sesuai gitu, melenceng dari apa yang seharusnya. Selanjutnya harus terorganisir, yaitu harus berurutan, bertahap bahasannya. Jangan contohnya sedang bahas A nih sekarang, lanjut B. Ketika sedang membahas B, tiba-tiba keinget bahwa ada hal yang dibahas di sebelumnya itu belum tersampaikan, sehingga balik lagi. Nah, ini akan membuat audiens bingung saat nantinya mengambil makna dari pembicaraan tersebut. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Seperti yang tadi Yogi bilang di paralel sebelumnya, dari pengalaman kita dapat mencari tahu mana yang terbaik. Next slide. Poin yang selanjutnya adalah plot. Kita harus memikirkan plot juga. Ini berkaitan dengan struktur. Itu ada opening, pembuka, body, dan juga closing. Di opening ini sekitar 10-15%. Dan isinya adalah untuk menarik perhatian audiens dan juga memperkenalkan materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah body atau inti dari pembicaraan tersebut, pemaparan materi yang isinya 70-80%. Nah, di bagian closing sama dengan opening 10-15% yang isinya untuk menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Next slide. Apa yang tadi saya jelaskan itu apa sih? Nah, ini mungkin
inilah poin-poin utama dari apa yang saya sampaikan. Yang pertama, intinya dengan persiapan kita akan lebih paham materi ya, sehingga lebih pede saat menyampaikannya. Kemudian yang harus disiapkan yaitu topik yang menarik, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang salah satunya adalah menarik untuk audiens. Nah, selanjutnya kita harus menentukan tujuan dari pembahasan yang akan kita sampaikan, sehingga akan lebih mudah saat menyampaikan materinya. Selanjutnya, siapkan materi yang sesuai dengan audiens dan tujuan. Dan yang terakhir adalah siapkan buatlah materi dengan porsi yang pas, sehingga dapat diterima oleh audiens. Dan yang terakhir, dan perlu diingat, practice makes perfect. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Boleh, kalau ada yang mau bertanya silakan. Atau mungkin mau berkomentar, memberikan saran buat saya, boleh. Boleh dari Raden Ahmad Dery. Oke, terima kasih Kak Bayu. Jadi gini, kan tadi kita harus memikirkan materi yang baik buat audiens nih. Bagaimana jika materi tersebut tidak kita pahami? Mungkin bagaimana cara menyampaikan materi yang sudah disiapkan oleh pihak penyelenggara, tapi kita belum paham nih apa materi tersebut gitu ya, kurang lebih. Ya, seperti itu Kak Bayu. Ya, jadi ya kembali ini ke tadi intinya persiapan. Karena dengan persiapan kita akan bisa untuk mencari lebih dalam dan menggali lebih dalam materi yang akan kita sampaikan tadi. Kita bisa melakukan research gitu dengan membaca atau bertanya kepada orang yang lebih expert gitu, dan atau bisa juga dari internet. Karena kan sekarang sudah gampang ya kalau mencari informasi. Itu mungkin apa sudah terjawab. Terjawab Kak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Oh, dari Rian mungkin. Silakan. Terima kasih Mas Bayu. Jadi saya akan bertanya, bagaimana apakah ada saran menurut Mas Bayu agar kita percaya diri saat menyampaikan materi, dan bagaimana cara menanganinya agar kita percaya diri? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, Rian. Menurut saya untuk percaya diri itu ada dua aspek yang harus kita latih atau kita siapkan. Yang pertama, kenapa kita nggak percaya diri? Apakah karena diri kita sendiri, atau penampilan dari diri kita sendiri, atau karena materi yang kurang siap gitu, kurang kita pahami? Kalau dari penampilan, menurut saya kita seperti yang tadi Yogi sampaikan, bisa dilakukan dengan cara latihan dengan ditonton oleh orang seperti keluarga atau teman gitu, supaya ada feedback yang diberikan, apa yang kurang, apa yang harus dibenahi gitu. Dari materi sama ini seperti pertanyaannya dari tadi, harus digali lebih dalam lebih agar lebih paham mengenai materi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas. Ya, baik, sama-sama. Apa ada yang tanya atau mungkin waktunya sudah habis atau masih ada? Sisa waktu tanya jawab 2,5 menit lagi. Masih ada 2,5. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan komentar. Atau mungkin semuanya sudah ngantuk ya, karena sudah siang juga. Biasanya jam segini itu jam makan siang.
Jadi sudah capek semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Mungkin saya tutup. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di breakout room 4 ini untuk terus setuju kata siapa itu Gian Fergus katanya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kembali ke Baik, terima kasih Kak Bayu atas materi yang sangat luar biasa. Dan terima